Hai teman-teman semua, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai adanya eksploitasi yang dilakukan oleh PT Alpen Food Industry kepada para karyawannya. Kok gitu sih? Ada yang tahu nggak kenapa? Tapi sebelum itu, tak kenal maka kenalan. Jadi kita kenalan dulu nih sama kelompok 7. Kelompok 7 ini beranggotakan 7 orang loh. Siapa sih mereka? Mereka yaitu Anggun, Alfian, Aditya, Foni, Noni, Zafira, dan Ahnaf. Lanjut nih ke pembahasan kita. Kalian tahu nggak sih PT Alpen Food Industry itu apa? PT Alpen Food Industry merupakan salah satu industri makanan yang memproduksi camilan, salah satunya berupa ice cream. Di sini siapa sih yang nggak suka ice cream? Pasti semua suka kan? Nah teman-teman, PT Alpen Food Industry ini pernah trending loh beberapa tahun yang lalu terkait dengan adanya eksploitasi terhadap karyawannya pada salah satu produknya yaitu es krim ice. Kalian tahu kan es krim ice yang ada rasa jagungnya itu loh? Eksploitasi ini tentu saja sangat bertentangan dengan hak asasi manusia, apalagi kabarnya ada wanita hamil dan menyusui yang tidak diizinkan untuk libur pasca melahirkan. Jahat ya. Bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan ini salah satunya adalah adanya penurunan upah yang berdampak para pekerja yang awalnya mendapat upah sektor 2 menjadi upah minimum kabupaten. Selain itu, bentuk eksploitasi lainnya yaitu perusahaan mempersulit cuti, terutama pada wanita pasca melahirkan dan yang sedang mengalami masa haid. Padahal nih ya, jika kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 81 Ayat 1 bahwa pekerja atau buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Sudah jelas kan teman-teman bahwa diperbolehkannya tidak bekerja ketika sedang dalam masa haid. Ada juga nih bahwa perusahaan mempekerjakan karyawannya yang sedang hamil pada shift malam. Padahal sudah ada aturan yang menyatakan bahwa pekerja atau buruh wanita yang sedang hamil dilarang untuk dipekerjakan pada pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 yang artinya jam tersebut merupakan shift malam. Aturan ini tercantum pada pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, ini adalah salah satu surat pernyataan yang dibuat oleh salah satu karyawan ICE yang mengalami keguguran, diduga karena eksploitasi tadi teman-teman. Gimana nih teman-teman dari beberapa bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh PT Alpen Food Industry ini? Serem gak sih? Kalian tahu nggak apa yang akan didapat oleh perusahaan yang terbukti melakukan eksploitasi bagi karyawannya? Jadi, perusahaan tersebut bisa dikenakan akibat hukum loh. Apa aja sih akibat hukumnya? Yuk simak penjelasan berikutnya. Jadi, yang pertama adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana tindakan eksploitasi ini telah melanggar ketentuan peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, sehingga menimbulkan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha. Yang kedua, ada tuntutan pidana karena telah melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang tindak pidana korupsi dan pasal 44 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang upah. Akibat hukum yang ketiga yaitu adanya pelanggaran HAM berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selain adanya konsekuensi hukum, perusahaan juga bisa dapat konsekuensi sosial loh. Contohnya itu perusahaan itu bisa dicap jelek di mata masyarakat. Namanya juga manusia kan ya, suka ngegosip kalau lagi ada berita baru. Bisa aja tuh pas perusahaan es krim ice trending, banyak yang ngegosipin, jadi kan perusahaannya jelek ya. Ada juga yang menyuruhkan bahwa jangan beli es krim ice biar nggak laku, biar karyawannya nggak dieksploitasi. Serem ya. Oke, balik lagi nih. Selanjutnya, apa sih yang bisa pemerintah lakuin untuk nanganin kasus ini? Nah, pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi menangani kasus ini terhadap para karyawan PT Alpen Food Industry.
Hasilnya yaitu PT Alpen Food Industry membayar hak-hak pekerja yang telah disepakati. Hak-hak tersebut meliputi uang pesangon, penghargaan masa kerja penggantian hak, uang pisah, dan upah proses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi nih teman-teman, PT Alpen Food Industry ini telah berunding dan menyepakati hasil yang ditangani oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi. Sehingga dari kasus tersebut bisa dipelajari bahwa dalam memperkerjakan karyawan harus selalu sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan masyarakat, perusahaan, maupun negara. Nah teman-teman, gimana nih pembahasan tadi terkait eksploitasi kepada karyawan? Kasian kan kalau nggak ada demo dan nggak ada turun tangan dari pemerintah? Tapi sebelum itu pastikan juga kontrak kerja yang dikeluarkan telah kalian baca dengan teliti ya. Kan kacau ya kalau ada tanda tangan tapi ternyata ada hal-hal yang merugikan kita. So, be careful ya teman-teman. Selesai sudah yang bisa disampaikan pada video kali ini. Tunggu video kita selanjutnya ya. Bye.